Kau yang ngata-ngatain Dewi Bulan, 10 tahun lagi gigimu pada rontok semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video ini saya akan membahas yaitu video dari Suniti, ataupun kita sebut adalah Nenek Suniti yang mengaku sebagai Dewi Bulan. Namun ternyata ya teman-teman ya, orang-orang yang semacam ini akan terus bermunculan, bahkan mereka itu akan merasa bangga kalau menghina Allah SWT dan Rasulullah SAW. Orang-orang semacam ini, mereka itu berani menghina Allah dan Rasulnya karena apa? Karena mereka itu tidak tinggal di Indonesia. Dan mereka itu menghina Allah itu karena mereka itu tinggalnya di luar negeri. Coba kalau mereka itu tinggal di Indonesia, nah ini sudah ketangkap polisi dan pasti sudah dipenjara. Seperti itu teman-teman. Mending kalau ketangkap polisi ya teman-teman. Kalau ketangkap oleh kaum muslimin, entah apa nasibnya. Nah teman-teman, jadi nenek-nenek Suniti ini ya, itu bukan saja menghina Allah dan Rasulnya, akan tetapi juga menghina yaitu syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu seperti sunnah-sunnah Nabi ya, yaitu adalah poligami dan lain sebagainya. Namun saya nggak aneh ya orang-orang semacam ini yang dimana mereka itu ya katanya adalah orang ajarannya itu adalah ajaran kasih sayang, tapi kenapa mereka itu selalu memfitnah Rasulullah SAW? Nah oke teman-teman, seperti apa videonya? Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya kita diawali assalamualaikum, bukan warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa itu maswa? Itu apa maksudnya ya teman-teman ya? Itu sudah jelas ya. Awal video saja yaitu sudah melecehkan, yaitu tentang terkait salam ya. Kembali lagi di sini bersama Dewi Bulan. Dewi Bulan kali ini sedang diajak jalan-jalan oleh seorang wanita cantik ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkah Dewi Bulan makin banyak. Semakin kau menghina Dewi Bulan, alhamdulillah, Allah malah makin memberkati. Makanya lu jangan hina-hina gue mulu. Yang ada semakin gue dihina, gue semakin hidup enak, lu malah semakin hidup sengsara. Gue tahu lu besok, lu yang menghina-hina gue ya. Di Alkitab di 2 Raja-Raja berapa ya kemarin gue lihat, 2 Raja-Raja gue lupa 8 apa 7 ya. Gue bisa aja langsung mengutuk lu, tapi gue nggak mau ngutuk lu jadi kambing, keenakan nanti gue sate. Nah gini, ini ngomong saja sudah nggak jelas ya teman-teman ya, sok-sokan mau mengutuk jadi kambing. Ya Allah ya, ini orang sudah gini ya teman-teman ya, sudah stres ya. Dan ini juga termasuk adalah ya teguran dari Allah SWT, azab dari Allah SWT. Karena akalnya itu sudah mulai ini ya teman-teman, sudah mulai miring ya. Ngomong saja nggak jelas ya. Jadi ngomong apa ini ya? Aja enaknya mau gue kutuk jadi apa ya? Inilah ya, lu syukur-syukur deh lu nggak kecelakaan, nggak mati. Ya lu kecelakaan lu kagak mati. Ya paling rontok-rontok gigi lu lumayan lah. Ya, jadi gue kasih tahu aja, lu yang menghina-hina gue, ucelim-ucelim, kadrun-kadrun, kambing-kambing ya, muslimah-muslimah yang doyannya di poligami, muslimah-muslimah yang pakai seragam boker ya, tapi celananya tapi itu ngangkang, yang demennya mut'ah. Gue kasih tahu, muslimah gue kasih tahu, sekarang lu masih muda, 10 tahun lagi lu mampus ya. Ini kutukan dari Dewi Bulan, makanya jangan suka mengutuk. Kutukan Dewi Bulan, kutuk. Jadi kalau nggak mau dikutuk ya makanya ya jangan suka usil, jangan suka yaitu menghina ya agama Islam, menghina Allah dan Rasulullah SAW ya teman-teman. Tapi giliran ya netizen ini mengutuknya, ini malah marah-marah ya teman-teman. Jadi kita sudah lihat ya, itu bagaimana ya akalnya nenek Suniti ini sudah mulai error ya teman-teman ya. Jadi
ya sudah salah tapi tidak mau mengakui salah. Ketika kaum muslimin ini kompak untuk menghakiminya, ya ini malah seakan-akan si nenek Suniti ini playing victim, merasa paling terzolimi ya. Jadi malah mengutuk orang-orang yang mengutuknya. Ya dianya sendiri yang memulai ya teman-teman ya. Jadi nggak ada yang namanya menistakan agama ya. Agama Islam itu hidupnya itu enjoy, hidupnya sejahtera itu nggak ada buktinya. Kita lihat saja ya teman-teman ya, banyak video-video yang beredar orang-orang yang menghinakan agama Islam, orang-orang yang menghina Allah dan Rasulnya, maupun orang itu Muslim ya, Islam KTP, ataupun orang itu non Muslim, orang kafir, tetap mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Karena ada juga ya orang Muslim Islam KTP ini ketika mereka diuji ya ataupun ketika mereka ditimpa musibah, mereka tidak sabar lalu kemudian menantang Allah. Ya seperti kasusnya yaitu nenek Suniti ini, dulunya Islam ya teman-teman. Dulunya adalah seorang Muslim ini nenek Suniti. Entah kenapa ya jadi benci dengan ya agama Islam ini lalu kemudian murtad menantang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nenek Suniti ada dendam yaitu dengan agama yang dulu yaitu Islam. Orang-orang semacam ini kalau akan dilaknat oleh Allah SWT di dunia maupun di akhirat. Jadi dilaknat ini adalah diangkat yaitu keberkahan hidupnya. Adapun ya nenek Suniti ini katanya hidupnya itu sejahtera, kaya raya, itu adalah bentuk istidraj dari Allah SWT yang kelak akan menerima azab yang sangat mengerikan sekali. Coba teman-teman ya, di dunia ini umur itu hanya seberapa sih lamanya ya? 100 tahun. Itu pun kalau 100 tahun paling enggak 60 tahun ya teman-teman. Apalagi orang-orang yang menistakan agama Islam, itu biasanya itu umurnya itu enggak panjang ya teman-teman. Biasanya ya. Oke, mari kita lanjutkan. Bukan dari Dewi Bulan. Dalam nama Tuhannya Dewi Bulan, kau yang ngata-ngatain Dewi Bulan, 10 tahun lagi gigimu pada rontok semua. Gigimu pada rontok semua. Emang enak loh. Itu aja kali ya dari Dewi Bulan. Nah abis ini kita mau ngopi-ngopi seperti biasa. Ngopi dulu dong. Emangnya ngopi tubruk di Mang-Mang? Kagak, beda. Lagi jalan-jalan. Selama 3 hari Dewi Bulan sedang diberkati. Luar biasa, Tuhannya Dewi Bulan emang baik sekali. Hanya Tuhan Yesus yang baik. Ya. Jadi yang kemarin itu kebakaran yang ada di Los Angeles itu gimana itu ya? Kalau baik kenapa kok kebakaran ya? Sampai pemadam kebakaran itu tidak bisa mengatasi ya. Bagaimana Dewi Bulan bisa jawab nggak ya? Karena hanya Tuhan Yesus yang bersedia mati di kayu salib untuk menebus Dewi Bulan, supaya Dewi Bulan nggak usah ngelewatin jembatan Sirotol Mustaqim, supaya Dewi Bulan nggak usah lagi ditimbang-timbang pahala apa dosa. Cuma orang bego yang percaya lu mesti masuk ditimbang-timbang. Karena gue pakai orang dalamnya Yesus Kristus. Amin teman-teman, amin. Ini nenek Suniti ini lagi ngelantur ya teman-teman ya. Ya mereka itu merasa ya berbuat dosa seenak-enaknya, melakukan perzinahan, minum-minuman keras dan lain-lain ya. Enak bener ya. Lalu kemudian nyanyi-nyanyi masuk surga, sudah ditebus. Ya, berbuat kemungkaran, berbuat maksiat, menyakiti, menzalimi, menghina, lalu kemudian sudah ditebus. Enak bener hidup itu ya teman-teman. Ya, enak bener. Kalau di dalam agama Islam jelas itu semua ada pertanggungjawaban. Itulah agama yang benar-benar. Bukan seperti agama sebelah ini. Ya bermaksiat apa semua sudah ditebus. Enak bener, nggak ada seperti itu tuh, nggak ada. Yang ada adalah agama yang benar-benar, yaitu agama yang diridhoi oleh Allah SWT adalah agama Islam. Jadi kalau kita berbuat maksiat, kita berbuat zolim, itu pasti ada pembersihannya. Jadi nggak seperti agama sebelah ya teman-teman, itu agama halu ya teman-teman. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT ya, jadi orang-orang yang semacam ini kelak akan dilaknat oleh Allah SWT, kelak akan diazab oleh Allah SWT.
dan itu pasti akan terjadi. Kapan? Wallahu alam. Terserah Allah SWT. Jadi ketika azab itu sudah turun kepada nenek Suniti, tidak akan bisa nenek Suniti ini meminta azab itu diundurkan. Azab bisa berupa yaitu sebuah penyakit, azab bisa berupa yaitu ya harta semua habis, dan azab itu bisa berupa yaitu dengan musibah ya ataupun dengan bencana. Dan azab itu bisa berupa yaitu dengan kematian yang mengenaskan ya teman-teman. Nah, tunggu saja nenek Suniti ya. Allah akan menunjukkan kekuasaannya, yaitu orang-orang yang semacam ini kelak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, jadi saya akan bagikan video, yaitu video dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah, yang dimana beliau akan menjelaskan bahwasanya orang-orang yang menghina Allah dan Rasulnya, mereka ini akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, coba mari kita dengarkan videonya ya. Sungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah melaknatnya di dunia dan di akhirat. Maka ini kata beliau, masuk dalam semua bentuk olokan atau hal-hal yang menyakitkan, baik perkataan, perbuatan, dari cacian, celaan, cercaan. Dan ini akan mengganggu tingkat keimanan seseorang pada saat dia melakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan lanjutan ayat, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang mengolok-olok atau menyakiti Allah dan Rasulnya, maka Allah akan melaknat mereka di dunia dan di akhirat, dan Allah ancam mereka dengan azab yang pedih. Dan yang dimaksud dengan laknat di dunia adalah diangkat keberkahan hidupnya, dan bagi pemerintah Islam untuk menghukum mati pencela Nabi SAW. Dan di akhirat Allah mengatakan wal akhirati la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Allah melaknat di dunia, ini hukumannya, dan disepakati oleh ulama bahwasanya pengolok-olok Nabi SAW dihukum mati di dunia, dan di akhirat Allah menyiapkan baginya azab yang pedih. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan yang singkat dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah Imam Hafidhullah taala, yaitu tentang terkait orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Allah ya ditantang, Allah dijelek-jelekin sama nenek-nenek Suniti. Allah tetap maha agung, maha kuasa. Sedangkan nenek Suniti ini pasti akan mengalami azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tunggu saja ya kapan waktunya, wallahu alam. Jadi jangan tertawa, jangan bangga dulu kalau hidup kamu itu bersenang-senang, sejahtera. Tapi semestinya kalau saya lihat dari raut wajahnya ya, itu nenek Suniti ini semestinya sudah ada rasa ketakutan ya teman-teman. Bohong ya. Sebenarnya bohong di depan kamera, tapi semestinya kehidupannya nenek Suniti ini malah lebih yaitu mengenaskan. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin sampaikan. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.